Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Miaza, NPM 1804041095 dari kelas F Ekonomi Syariah. Di sini, saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Manajemen Perusahaan. Nomor 1. Jelaskan bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan. Bentuk kepemilikan perusahaan yang pertama, kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal adalah bisnis yang didirikan, dimiliki, dioperasikan, dan dibiayai oleh satu orang. Yang kedua, kemitraan. Kemitraan adalah asosiasi dua atau lebih individu yang setuju untuk menjalankan bisnis bersama. Yang ketiga, perusahaan. Merupakan badan hukum yang tunduk pada hukum negara di mana ia dibentuk, di mana hak untuk beroperasi sebagai bisnis dikeluarkan oleh piagam negara. Yang keempat, bentuk organisasi bisnis khusus. Yang pertama yaitu usaha patungan, merupakan dua atau lebih perusahaan membentuk aliansi untuk mengejar proyek tertentu, biasanya untuk yang ditentukan jangka waktu. Bentuk organisasi bisnis khusus yang kedua yaitu waralaba, merupakan bentuk bisnis yang melibatkan franchisor, perusahaan yang memasok produk, dan pewaralaba, individu atau perusahaan yang menjual barang atau jasa pada area geografis tertentu. Yang kelima, merger dan akuisisi. Merger merupakan dua atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk satu perusahaan baru, dan akuisisi adalah korporasi atau grup investor menemukan perusahaan target dan bernegosiasi dengan dewan direksi PT Direktur untuk membelinya. Nomor 2. Berdasarkan penjelasan dalam video materi motivasi merger dan akuisisi, jelaskan apa motivasi merger dari informasi bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendukung rencana Kementerian BUMN untuk melakukan merger atau penggabungan 3 bank BUMN syariah, yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Motivasi mergernya, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso mengatakan, sangat mendukung upaya merger dan akuisisi di industri perbankan nasional, karena akan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Hal ini dirasa selaras dengan tujuan OJK untuk membangun industri perbankan yang sehat, memiliki daya saing, dan bisa memberikan kualitas layanan yang lebih baik, serta untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan ekonomi. Penggabungan 3 bank BUMN syariah ini juga sejalan dengan upaya Indonesia menjadi sentra pengembangan keuangan syariah dunia. Apalagi saat ini peringkat Indonesia sudah berada di posisi 4 besar dalam pengembangan industri keuangan syariah berdasarkan Islamic Finance Development Indicator. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir mengaku optimis Bank Syariah hasil merger akan menjadi energi baru bagi perekonomian Indonesia. Karena sebelum pandemi, kinerja bank-bank syariah di kuartal 2 lalu sangat positif. Penggabungan ini akan membuat posisi bank syariah nasional lebih besar dan lebih solid sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia yang bisa merasakan manfaat kehadiran bank syariah nasional itu. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek baik individu, perusahaan, maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Manfaat etika bisnis yaitu, yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosial perusahaannya. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor. Dan yang terakhir yaitu membangun citra positif perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab sosial.
Tanggung jawab sosial merupakan suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. Nomor 4. Ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapatan tersebut? Jelaskan alasan Anda. Menurut pendapat saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit. Tetapi, saya setuju dengan pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR membutuhkan biaya yang besar. Memang, untuk melakukan kegiatan CSR, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang besar. Tetapi, dengan diterapkannya CSR dalam sebuah perusahaan, perusahaan akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran produk dan menggantinya dengan biaya CSR. Walaupun biaya CSR yang dikeluarkan pada awalnya merupakan biaya pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa kegiatan CSR tersebut juga telah membentuk suatu brand image perusahaan di mata masyarakat luas yang nantinya akan berpengaruh terhadap kegiatan promosi perusahaan dan akhirnya akan meningkatkan penjualan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan mengurangi biaya promosi produknya yang akan berpengaruh pada pengurangan biaya operasi perusahaan. Untuk itu, CSR tidak mengurangi profit perusahaan. Justru dengan dikeluarkan biaya yang besar untuk CSR akan meningkatkan penjualan perusahaan tersebut dan akan menambah keuntungan yang besar terhadap perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.